Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa, aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Warisan Jampe Kakek. Dimana ini tuh cerita yang paling bikin aku merinding loh guys. Nah, ini tuh ceritanya kakeknya ini kayak nitipin sebuah jampe-jampe gitu loh ke cucunya. Nah, penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Cerita horor kali ini datang dari salah satu teman kita guys. Sebut saja namanya Yogi. Atau lebih akrab nih, dia tuh dipanggil dengan nama Ogi. Nah, si Ogi ini guys, dia punya kakek. Kakek ini bukan kakek kandung ya, tapi kakek dari neneknya gitu. Tapi beliau ini sayang banget gitu guys sama si Ogi dibanding cucu-cucunya yang lain. Nah, pernah suatu hari si Ogi ini main nih ke rumah kakeknya. Dia tidak sengaja guys mendengar suara desahan perempuan yang kayak lagi berhubungan dewasa gitulah di kamar kakeknya. Karena penasaran, Ogi ngintip nih. Dia melihat ada bayangan wanita berambut panjang tapi nggak terlalu jelas gitu guys wajahnya. Cuman dia tidak mendapati nih kakeknya yang berada di dalam kamar. Tiba-tiba ada yang nepuk belakangnya si Ogi. Dia kaget lah tuh. Nah, ternyata itu adalah kakeknya guys. Akhirnya Ogi diajak nih ke ruangan tamu. Mereka sambil ngobrol-ngobrol gitulah. Nah, kakeknya bilang nih ke Ogi, "Ogi, kamu mau nggak kakek warisin sesuatu? Kayaknya cuma kamu nih yang cocok dapetin warisan dari kakek ini." Nah, tidak lama kemudian kakeknya si Ogi ini guys mengeluarkan sebuah buku yang kayak tampak kusam gitulah. Di dalamnya tuh ada tulisan-tulisan zaman dulu yang Ogi saja tidak mengerti. Kakeknya di situ bilang nih guys, kalau ini adalah buku mantra-mantra jampe untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya emang sih guys, kakeknya Ogi ini itu tuh terkenal sesepuh nih di desanya. Dia ini suka mengobati orang yang sakit melalui jampe-jampenya itu guys. Bukan hanya itu, dia juga bisa menyembuhkan orang yang kesurupan atau ada gangguan makhluk halus gitulah. Nah, saat itu kakeknya Ogi nih ngajarin satu mantra jampe ke Ogi. Ogi pun hanya mengikuti separuhnya aja tuh guys. Dia kayak takut lah gitu mengucap lafal-lafal mantra itu. Nah, singkat cerita, beberapa waktu kemudian terdengar kabar kalau kakeknya Ogi ini lagi mengalami sakaratul maut guys. Ogi beserta keluarganya langsung pergi nih ke rumah kakeknya itu. Terlihat kakeknya Ogi ini sudah terbaring di atas kasur dengan mata yang melotot. Dia juga sesekali memanggil sebutan setan gitu guys. Pak Ustadz yang berada di sampingnya itu berkali-kali istighfar guys. Dia mencoba menguntun kakeknya Ogi untuk tetap beristighfar. Dan tidak lama dari itu, kakeknya Ogi pun meninggal dunia dalam keadaan matanya melotot dan mengeluarkan sedikit kotoran manusia dari tubuhnya. Nah, tibalah di mana kakeknya akan dimakamkan nih guys.
Ogi tuh kayak merasa sedih bercampur ngeri gitulah. Tidak tahu kenapa saat orang-orang meninggalkan makam kakeknya, Ogi kayak melihat tuh kalau di makam kakeknya seperti banyak orang-orang yang sedang berkerumun tapi tidak terlihat. Sesampainya di rumah, ibunya Ogi ini suruh Ogi untuk mandi guys dan ganti baju. Karena konon katanya kalau kita habis menghadiri pemakaman, kita tuh kudu ganti baju lah agar jin-jin yang ada di kuburan itu tidak ikut masuk ke dalam rumah. Nah, beberapa hari setelah kematian kakeknya guys, dari situlah si Ogi ini mendapati hal-hal yang janggal yang terjadi di dalam rumahnya. Apalagi semenjak ibunya membawa kursi kesayangan kakeknya ke dalam rumah itu guys. Ogi selalu mendengar nih, setiap malam kursi itu kayak geser sendiri. Nah, tiba-tiba juga nih guys, lampu kamar adiknya si Ogi itu tuh tiba-tiba mati, dan kalau diganti dengan balon lampu baru itu hanya bertahan selama seminggu saja. Sisanya itu padam terus lah guys. Jadinya kamar itu mulai dikosongkan. Jadi ceritanya tuh si Onik ini nih adiknya si Ogi ya guys ya. Dia ini akhirnya pindah kamar nih ke kamar ibu dan bapaknya. Karena ya itu lampu di kamarnya Onik itu tuh selalu mati guys. Dan setiap diganti dengan balon baru itu juga tidak bisa bertahan selama semingguan. Nah, mati lampu ini guys ternyata merembet di kamarnya si Ogi, dimana lampu di kamarnya Ogi juga mendadak mati gitu guys. Jadinya mau tidak mau si Ogi ini tidur memakai lampu tidur saja. Setelah rentetan kejadian aneh itu guys, beberapa hari kemudian mereka yang tak kasat mata ini itu tuh mengganggu secara fisik, dimana Onik adiknya si Ogi ini tiba-tiba kesurupan gitu guys. Saat itu ibu dan bapaknya si Ogi lagi mengikuti pengajian di masjid. Ogi buru-buru manggil nih kedua orang tuanya untuk balik ke rumah karena si Onik kesurupan guys. Sesampai kedua orang tuanya di rumah, mereka tidak mendapati Onik yang berada di ruang tengah. Dan kalian tahu dia di mana guys? Dia ada di kamarnya yang sudah lama dikosongkan itu. Dia kayak kayak ngezikir gitulah guys, memakai mukena. Akhirnya kedua orang tuanya Oji nih guys memanggil Abah Jamaya yang merupakan orang pintar di desa itu. Abah Jamaya datang nih ke rumah itu dengan membawa sebilah pisau yang sering dia gunakan untuk mengobati pasiennya. Abah Jamaya juga berpesan nih kepada mereka kalau di setiap hari Selasa dia akan datang lagi nih untuk membersihkan rumah itu. Karena kata Abah Jamaya, rumahnya Ogi itu sudah dipenuhi dengan sosok-sosok makhluk halus. Nah, setelah kejadian itu guys, ternyata bukan cuma Onik saja nih yang digangguin. Pernah nih ya guys, saat bapaknya Ogi lagi ke atas plafon gitu ingin memperbaiki kabel-kabel, dia tuh buru-buru turun, terus kayak ketakutan gitulah bapaknya. Entah apa yang dia lihat guys. Keesokan harinya bapaknya Ogi ini jatuh sakit dan demam tinggi. Nah, tidak lama dari itu emaknya lagi nih ya guys yang digangguin, dimana emaknya ini tiba-tiba ingin merokok cantengan gitu loh. Kayak rokok yang zaman dulu gitulah guys. Ya seperti yang Ogi tahu kalau emaknya ini nggak perokok. Nah tiba-tiba jadi perokok gitu kan, aneh. Belum lagi kucingnya si Ogi ini guys terlihat kalau setiap malam itu kayak bermain sendiri gitu loh. Kayak ada yang bermain nih sama dia. Itu tuh menambah kengerian di rumah itu.
Nah, Ogi mau minta bantuan Abah Jamaya nih guys. Ternyata beliau sudah meninggal dunia. Bingunglah tuh si Ogi saat itu, karena harapan satu-satunya itu cuma Abah Jamaya guys. Nah, tidak lama dari itu datang nih tetangganya memberi saran ke Oji untuk pergi berobat kepada Bang Kiwong, dimana Bang Kiwong ini udah terkenal juga nih guys dengan kesaktiannya mengusir makhluk-makhluk halus seperti itu. Akhirnya Ogi pergilah tuh ke rumahnya Bang Kiwong. Nah, tidak lama dari itu Bang Kiwong datanglah nih ke rumahnya si Ogi. Pas baru mau masuk ke pintunya rumahnya Ogi guys, Bang Kiwong tuh kayak melirik sinis, dan saat itu dia bilang nih ke Ogi kalau di dalam rumahnya ini udah penuh sesak dengan makhluk-makhluk halus. Konon katanya makhluk-makhluk ini adalah peliharaan kakeknya. Ogi saat itu sontak teringat nih guys dengan mantra yang diajari oleh kakeknya itu. Nah, di situ Ogi juga berpikir, kok tega ya kakeknya sampai bisa seperti ini memberi beban ke keluarganya. Nah, singkat cerita, dilakukan nih pembersihan rumah oleh Bang Kiwong. Makhluk-makhluk itu ternyata sudah beranak pinak guys. Dan ternyata guys, sosok yang merasuki Enok itu tuh sosok makhluk dimana menjadi istri gaib dari kakeknya. Awalnya mereka tidak mau pergi nih guys dari rumahnya si Ogi. Tapi dengan kesaktian Bang Kiwong, mereka akhirnya pergi satu persatu. Dan akhirnya keadaan rumahnya Ogi nih guys sudah mulai normal kembali. Ibunya pun sudah terlihat baik-baik saja, bapaknya juga si Enok. Tetapi tidak dengan kucingnya guys. Entah kenapa kucingnya tuh masih saja nih setiap malam bermain sendiri. Nah, itulah tadi guys cerita horor dari si Ogi. Seperti yang kita tahu, kalau Ogi ini mendapatkan warisan jampe dari kakeknya yang bisa membawa malapetaka dalam keluarganya guys. Jadi buat kalian nih hati-hati aja guys, jangan mau ya diturunin warisan kayak hal macam seperti itu. Oke guys, seperti biasa, jika kalian baru bergabung nih di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.